Shalom, selamat mengikuti renungan pada hari ini. Puji kepada Tuhan karena kita dapat bersama-sama lagi dalam keadaan pada saat ini sejuk-sejuk. Dan saya berharap kepada kita semua tetap masih dalam keadaan yang sehat. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini 12 Mei 2020. Dan judul renungan kita adalah doa mengalahkan setan. Dan ayat renungan kita diambil di dalam Efesus 6 ayat ke-11. Mengatakan seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, dalam pergumulan dengan setan, terdapat masa yang mengelirukan untuk membuat keputusan menentukan sama ada kita berada di pihak Tuhan ataupun kita berada di pihak dunia ini, yaitu ingin mengikut dunia ataupun ingin mengikut Tuhan. Jika semua yang terlibat dalam pergumulan tidak bangun, tidak bersungguh-sungguh, tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa untuk memohon kebijaksanaan, maka setan akan menjadi pemenang. Jadi menurut saudara-saudara semua, dalam diri kita ini mengikut yang mana? Dalam kehidupan kita hanya ada dua pilihan. Kita mau mengikut kepada Tuhan ataupun kita mau mengikut kepada iblis. Nah, saudara-saudara, kekuatan rohani yang ada pada diri kita merupakan suatu perkara yang bernilai untuk keselamatan. Janganlah beralih pada pihak yang tidak baik. Janganlah beralih pada pihak setan. Walaupun hanya seinci pun, jangan beralih kepada setan. Jangan beralih kepada kejahatan. Tetapi turutilah kepada Tuhan dengan cara berdoa, dengan cara menyediakan kerohanian lebih dekat kepada Tuhan, agar setan tidak akan mengambil kesempatan ke atas diri kita. Doa mengundang Yesus di dalam pihak kita dan memberi kekuatan baru kepada jiwa kita, dan juga memberi kekuatan kepada jiwa kita yang sedang bingung pada saat ini. Memilih kepada siapa? Apabila kita memohon doa dan memohon Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka kita dapat mengalahkan iblis dan kita tidak akan mengikut kepada setan. Saudara-saudara yang terkasih, kita mempunyai peperangan di hadapan kita, menentang setan dan godaannya sepanjang hidup kita. Dan inilah musuh yang akan menggunakan setiap alasan, setiap tipe muslihat untuk membawa manusia itu agar jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ingatlah bahwa iblis bukan hanya mempunyai satu anak panah, tetapi dia mempunyai banyak anak panah. Apabila satu anak panah untuk menggoda manusia tidak berjaya, maka dia akan menggunakan anak panah yang lain untuk membuatkan manusia itu jatuh ke pangkuannya. Jadi kita mestilah berusaha dengan tekun dan bersungguh-sungguh di dalam doa memohon kekuatan daripada Tuhan. Dan juga saudara-saudara, seperti yang tertulis dalam ayat renungan kita harus mempunyai segala kelengkapan perang yang datang daripada Tuhan, dan sentiasa bersedia setiap saat untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Apabila pencobaan dan ujian datang menimpa kita, kita sudah mempersiapkan apa bahan peperangan yang kita ada. Seandainya kita lalai berdoa dan hanya berdoa sekali-kali, maka itu akan melonggarkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu akan boleh mengakibatkan kita jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah, apabila pengalaman kita kurang bersama dengan Tuhan, apabila kita tidak ada masa bersama Tuhan, apabila kita kurang memberikan waktu kepada Tuhan,
itu membuatkan kita semakin lemah. Ingatlah, berwaspadalah saudara-saudara, supaya tidak melalaikan doa dan pelajaran tentang Tuhan. Selain itu, jangan juga lalai untuk membaca firman Tuhan. Terima kasih saudara-saudara, karena saudara-saudara terus bersama-sama di dalam mendengar akan renungan ini, supaya dapat terus menguatkan iman kerohanian kita. Bagi yang terakhir dalam pelajaran kita, berdoa dengan iman merupakan kekuatan yang besar bagi orang Kristen, bagi umat-umat Tuhan, dan pasti akan dapat mengatasi kuasa daripada setan. Sebab itulah Tuhan menginginkan bahwa kita harus terus berdoa agar kita tetap kuat. Dan juga, saudara-saudara, suatu permohonan ke surga oleh orang saleh yang paling kecil dan lebih ditakuti oleh setan daripada hal yang lain. Setan akan takut kepada Yesus Kristus apabila kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Yesus. Ingatlah saudara-saudara, doa akan mengalahkan si iblis. Jadi kiranya pelajaran renungan ini menjadi kekuatan buat kita dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Berdoalah dan belajarlah firman Tuhan pada setiap saat, setiap hari, dan dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan menyertai kita sampai selamanya.